atas. Ingin sudah bisa dari Mas Hatta putus-putus, Mas Hatta. Jelas nggak saya? Putus-putus. Oh iya, sebentar. Halo? Yes, jelas. Sinyalnya merah, ya. Mas Hatta. Ini dari Mas Azhar. Ya, Mas Azhar, Mas. Gimana caranya mengetahui kolom kita dari cold ke warm? Oke, bagaimana caranya mengetahui kolam kita dari cold ke warm, gitu ya Mas Hatta? Ya, betul. Oke, cara ngetes paling sederhana adalah interaksi. Kalau Facebook, Instagram Anda interaksinya rendah, maka market Anda itu kebanyakan masih cold market. Ya, jadi itu cara yang paling bagus teman-teman. Pada saat Anda yang lagi membangun bisnis Anda, ngebangun kolam, cara paling sederhana untuk ngetes, ya. Cara paling sederhana untuk ngetes, ya. Caranya adalah cek interaksinya, ya. Kalau interaksinya nggak banyak, berarti masih cold market. Anda harus rutin posting. Besok saya bahas di Rabu, ya, Mas Hatta, saya akan bahas bagaimana mengubah cold market menjadi warm market, ya. Oke, sip ya. Ini Mbak Lina, bagaimana tips agar seorang menjadi seller kita? Ini kayaknya perlu jawab sekarang, Mas Hermas, atau nanti? Enggak apa, saya bantu jawab. Oke, ya. Silakan. Tips bagaimana cara mereka jadi reseller kita. Sebenarnya saya akan bahas di sesi ke-8, tapi ini mau curi start ini Mbak Lina. Ini curi start ya, nggak apa-apa ya. Saya baik, kami mensupport teman-teman semua untuk bisa mengubah mereka jadi reseller. Pastikan teman-teman mulai mempersiapkan kolam. Yang kedua, siapkan produk yang Anda akan jadikan reseller. Yang ketiga, bikin materi rekrutmen dengan copywriting. Ya, dengan copywriting. Yang keempat, mulai rekrut. Yang kelima, teman-teman langsung masukkan ke dalam grup WA untuk mulai infokan terkait mengenai program reseller Anda. Detailnya akan kita bahas di sesi ke-8. Siap, oke. Mas Agung nanya, Mas, saya mau tanya, kalau bisnis online itu apakah bisa lebih dari satu produk? Oke, apakah bisnis online bisa lebih dari satu produk? Mas Agung, produk saya lebih dari 30. Saya produk lebih dari 30, bisnis lebih dari 1 ya. Jadi bisa banget ya. Saya punya partner produknya lebih dari 100, bisa banget. Yang penting Mas Agung punya timnya supaya kalau sendiri bisa sih. Cuma kalau banyak, saran saya mulai membangun tim sehingga nggak gerak sendiri. Kita akan bahas nanti di sesi ke-8 bagaimana cara ngebangun tim. Tetapi Mas Agung, yuk ya, kita punya mindset sama-sama, bisnis online bisa membangun lebih dari satu produk. Saya jualan apapun. Orang bilang saya palu gada, saya jualan kue lebaran, gamis, jilbab, lip matte, skincare, obat kuat, saya juga pernah jualin, website, ya, saya jualin buku, jasa, IO, ya, seminar, event, saya jualan ayam, ya, keripik, jadi macam-macam, jadi bisa banget. Oke, dari Mbak Resi, ini sebenarnya kayak pertanyaan sesi ke-8 ya, cuma saya bacain aja ya. Masalah saya adalah meningkatkan jumlah reseller. Gimana caranya membina secara rutin? Oke, ini balik lagi saya bahas di sesi 8. Bagaimana cara membina rutin? Mbak siapa tadi? Mbak Fitri ya? Resi. Mbak Resi. Oh jauh ya. maaf. Mbak Resi, bagus banget pertanyaannya. Catat ya Mbak. Ngebina rutin sederhana. Seminggu 2 kali. Mbak Resi bisa sharing di FB atau di WA. Ya, sederhana Anda bisa, Mbak Resi bisa cerita tentang membangun tips, ya. Bahkan contek aja buku-buku saya, teman-teman, ini di belakang buku-buku saya semua, ya. Ada 18 buku yang bisa dicontek. Nanti Mbak Resi bisa ringkas materi Kemenkop, nanti jadiin itu sebagai program pembina. Oke, Mas Tommy, bagaimana cara mencari supplier yang bagus? Oke, good. Bagaimana mencari supplier yang bagus? Ada 3 cara yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama, ya, teman-teman bisa cek di marketplace. Cek di marketplace banyak produsen, tapi harus dites. Tes dan validasi, apakah dia benar-benar produsen, cek testimoninya, cek juga base tokonya di mana, ya. Dan yang kedua adalah Anda bisa cari di sosial media atau di googling produsen, tangan pertama atau distributor tangan pertama. Tapi pastikan teman-teman tes dulu produknya, beli dulu, dan pastikan dia mengirimkan barang, tapi nggak ada alamat, nggak ada nama pengirimnya, sehingga kita bisa jadi reseller. Yang ketiga, teman-teman, kalau saya biasanya saya masuk ke dalam komunitas pebisnis.
komunitas UKM Menkop, ya, terus komunitas TDA, komunitas KPMI, komunitas pengusaha Muslim Indonesia, komunitas-komunitas UKM binaan, itu banyak produsen. 3 hal itu yang bisa Anda lakukan untuk mencari produsen yang trusted. Oke, siap ya. Anyway, sebelum ke pertanyaan, saya keren banget, thanks banget teman-teman. 192 peserta tadi sama 198 peserta ya. Masih mau loh. 201 lebih tadi ya. Ini masih mau bertahan ya dari 15, ini luar biasa banget ya. Jadi saya doakan nih pokoknya nih, saya banyak doa pokoknya kalau buat yang on time, buat yang bertahan tuh saya doakan semoga omsetnya meningkat. Oke, ini Mbak Debbie nih pertanyaan sebenarnya kalau menurut saya, kita bacakan aja. Lebih efektif mana Mas, funneling dan flywheel marketing? Sorry, sekali lagi. Funneling dan flywheel marketing. Jadi flywheel marketing ini kalau nggak salah konsep marketing yang baru, yang dia inbound marketing gitu ya. Yes, oke. Gini, Mbak, jadi konsepnya flywheel, ya inbound marketing, sebenarnya gini, ada yang namanya direct, indirect. Ada yang namanya konteksnya kita langsung atau nggak langsung. Dua-duanya bagus, ya, dua-duanya bagus. Tetapi kuncinya adalah bukan cuma di situ. Jadi membangun bisnis, itu framingnya nggak cuma tentang marketing. Maka harus dites dulu tentang bagaimana caranya kita pendekatan ke konsumen. Karena kan sukses di bisnis online itu nggak cuma produknya, tapi copywriting-nya, kontennya, alurnya. Kadang-kadang kita terjebak pada konsep, tapi lupa kita menerapkan produknya sesuai dengan kontennya, dengan copywriting-nya, pendekatannya. Bahkan yang paling parah adalah leads kita nggak banyak. Jago konsepnya, tapi leads-nya nggak banyak, ujung-ujungnya nggak laku juga. Jadi apapun cara Anda bisa, selama teman-teman itu menerapkan cara yang benar tadi ya, menggabungkan copywriting, ya, closing, ya, ilmu yang Anda terapkan tadi dengan reseller, lalu produknya juga harus yang gampang dijual, margin yang menarik. Itu yang menjadi kunci keberhasilannya. Tadi dengan Mbak siapa? Mbak Debbie ya? Iya. Yes. Oke. Ya, ini silakan. Mas Gev ya. Mas, produknya disediain nggak nih? Ntar. Oke, ya. Produknya disediain nggak? Teman-teman jangan khawatir, Kementerian UKM akan menyediakan produk, nanti disediakan melalui platform Titipku. Jadi it's okay teman-teman, ya, keren banget lah. Kalau Anda nggak punya produk juga akan disediain. Pokoknya banyak produk yang bisa teman-teman jual juga, tapi ini adalah dari UKM ke UKM. Oke, ya. Mbak Naila. Saya sambil cek juga. Apa perhatian pemerintah terhadap pelaku UKM secara nyata? Tadi sebenarnya sudah diinformasikan ya, mencari ya Mbak Naila ya. Jadi kayaknya kita nggak ini buat bahas itu ya. Ya kan nih ada pertanyaan tentang CV atau PT nih Mas Hermas dan dibilangkan oke ya. Mbak Reski, tapi nggak apa-apa ya Mbak Reski ya, kita mau baik ya, kita baca ini. Jadi bertanya, menurut Mas Hermas UKM perlu punya badan usaha CV atau PT nggak untuk scale up? Oke, good. Kalau Anda sudah bermain di level B2B, ke pebisnis, ke perusahaan, ke jumlah lebih besar, saran saya perlu legal. Kami dulu juga punya PT. Ya, jadi saran saya perlu. Kenapa? Karena teman-teman berbicara mengenai PT gitu ya. Kalau Anda sudah bermain di B2B, kami itu dulu enggan bikin PT. Pas tiba-tiba punya project dengan Microsoft dengan nilai ratusan juta, kita nggak punya PT, maka nggak bisa projectnya. Kita akhirnya segera bikin PT dan alhamdulillah bisa. Intinya tergantung dari kalau mau scale up ya sebaiknya iya, supaya kalau Anda punya badan hukum, Anda dilindungi hukum, kayak gitu. Ya gitu Mas Ata. Ya, Manovita, kalau fokus income dan besarnya income, terus gimana kalau orang bilang kemahalan? Ini sebenarnya nanti kita akan bahas ya tentang ini ya. Income dengan fokus income, sorry. Gimana kalau orang bilang kemahalan? Kalau produknya dibilang kemahalan, mungkin seperti itu kayaknya sekarang. Oke. Mbak siapa namanya? Mbak Novita, ya, it's okay, nggak apa-apa, Mbak Novita. Ada yang namanya cara mengatasi keberatan, ya, cara mengatasi keberatan dengan ilmu handling objection, menggunakan ilmu feel found. Nanti saya bahas di ilmu closing, ya, di ilmu closing, dan itu bagus banget. Gini, produk itu ada pasangannya, teman-teman. Produk ada pasangannya. Saya jualan produk yang harganya premium juga, yang harganya di atas 5 juta, bahkan ada yang di atas 10 juta. Bisa kok? Ya bisa.
kuncinya adalah teman-teman ya, Anda harus mencari market yang tepat. Ya, sehingga teman-teman tetap bisa punya market yang meng-closing produk Anda closing. Jadi jangan jualan produk franchise 10 juta ke mahasiswa, pasti nggak closing, bilangnya kemahalan. Mungkin dia bukan market yang tepat, atau cara komunikasi kita mungkin perlu kita pertajam. Nanti kita bahas di ilmu. Ya, oke. Ini masih banyak pertanyaan Mas Hermas, waktu kita 10 menit lagi. Silakan. Oke ya, ini harus agak cepat nih kita berarti, saya membaca ini harus cepat ya. Oke, Mbak Evi Dewati. Mas, gimana menyiapkan mental sebagai UKM awalan yang ingin memulai bisnis, kondisinya masih kerja sekarang? Oke, buat Anda yang masih kerja, saya dulu membangun bisnis juga masih kerja kok. Mas Atta, partner saya juga masih kerja. Selama teman-teman masih kerja, nggak apa-apa, tapi kembali lagi teman-teman, ada pilihan, ada konsekuensi. Kalau Anda masih kerja, ya teman-teman perhatiin baik-baik. Ketika teman-teman secara khusus ya mendedikasikan waktu Anda, semakin fokus mendedikasikan waktu Anda, pasti hasil Anda bakal jauh lebih besar. Ya. Dan minimal kalau bisa, kalau Anda bisa online, sediain waktu 1-2 jam. Tapi kembali lagi, saya nggak bisa menggaransi income Anda besar, karena kan Anda nyambi. Tapi balik lagi, ya apa itu pilihan. Ya, kalau saya dulu pernah bekerja, saya komit pada saat sebelum ngantor, saya kantor jam 9, jam 8 sampai jam 9 saya posting. Jam 12 sampai jam 1 saya posting. Jam 6 sampai jam 9 malam saya kerja, bisnis online. Bisa kok, selama kita mau membangun komitmennya. Oke. Sip, sekedar mengingatkan teman-teman, nanti terakhir kita akan ada foto bareng ya, jadi teman-teman standby di akhir nyalakan kameranya ya, nanti diingatkan ya, ini buat di absen nanti ya. Ini lanjut dari Mas Aditya, apabila produk makanan, gimana cara mencari leads yang cepat? Oke, cara mencari leads yang tepat adalah, yang cepat adalah maksimalkan WA marketing, FB marketing, sama IG marketing. Kita bahas materi itu di Rabu, Senin, dan Rabu depannya lagi ya. Cara membangun leads adalah posting, interaksi, reply, engagement. Lakukan setiap hari selama 3 bulan pertama. Itu yang saya lakukan untuk gedein leads. Hingga saya punya follower lebih dari 10.000, dan sekarang IG saya 15.000, dan FB saya 30.000. Ya, kuncinya adalah 3 bulan konsisten. Oke, ya. Mas Azhar lagi, gimana menilai kualitas konten kita agar dilihat sama dibaca orang? Maksudnya dapat awareness-nya gitu. Iya. Konten yang Mas Azhar bangun adalah jangan konten jualan. Kontennya harus konten edukasi. Cara menilainya adalah kelihatan dari komen, interaksi, dan klik like, dan love-nya. Itu cara paling sederhana untuk ngecek. Oke, dari Mbak Nika nih. Saya sudah punya produk dan sudah ada 6 reseller. Gimana caranya untuk membina para reseller, Mas? Tadi kayaknya udah dibahas deh, Mas Ata. Iya, udah ya. Tapi saya tetap harus membacakan supaya hilang tanggung jawab. Ntar diprotes ya kan? Oke. Tadi udah dibahas. Oke, Mbak Rina, bagaimana maintenance reseller supaya setiap produk kita ini kayaknya juga mirip-mirip ya pertanyaannya. Jadi Mbak Renata, saat ini saya alhamdulillah sudah mencoba membangun mitra Tanah Abed namanya di WhatsApp group, namanya Mitra Tanah Abed. Namun terkadang muncul kekhawatiran jika saya buat WhatsApp group nanti masing-masing mitra malah saling prospek. Ya, sebenarnya tidak masalah dan saya juga mau kunci grupnya agar hanya info dari kami saja bisa di grup. Terus pertanyaannya apa? Dia curhat. Japri, nanti ada di grup, silakan kalau pertanyaannya mau diajukan nanti saya bantu. Silakan. Oke, Mbak Marlina, membentuk mindset juga sudah kita bahas. Mas Ovan, Mas Hermas, materinya menarik. Saya menanya usaha saya catering akikah. Apakah works untuk membangun tim reseller? Works banget. Saya punya banyak tim yang jualan akikah ya, teman-teman. Ya, sangat works. Karena itu kan kayak jasa, tapi juga berhubungan dengan culinary. Bisa banget ya. Saya punya banyak partner yang jual akikah pakai reseller. Oke, ini Mas Agung ya. Untuk bangun kolam, kumpulkan database dulu, baru setelah banyak baru dimasukkan kolam, atau langsung saja dimasukkan kolam? Saya dua-duanya. Saya nggak nunggu ya. Jadi saya melakukan dua-duanya. Oke, Mas Adit, apabila bisnis jasa seperti facial, apakah bisa menggunakan sistem reseller? Bisa, sangat bisa. Bisa ngebangun sistem reseller, sangat bisa. Facial jasa ya, bisa. Jadi kalau misalnya dia jasa facial, ada orang yang mau pakai jasa dia tanyain, Mbak mau nggak rekomendasi saya? Kalau Mbak berhasil rekomendasi saya, Mbak dapat komisi 50%. Oke, ini Mbak Fatima. Yang dimaksud branding bisnis itu apa ya, Mas? Karena saya sering mendengar salah satu kekuatan untuk bertahan dalam bisnis itu ialah branding. Branding adalah membangun trust. Branding membangun trust, kepercayaan dengan logo.
Logo itu adalah, jadi kalau brand itu kan cap, dulu kan sejarahnya brand itu kan cap yang ditaruh di sapi, ya. Jadi brand itu adalah logo cap. Jadi kalau teman-teman lihat ya, yang satu jualan kopi nggak ada label Starbucks, ya. Yang satu jualan kopi ada logo Starbucksnya. Yang satu kopinya harga 8.000. Yang satu harganya 50.000. Kenapa? Karena ada logonya tadi Starbucks. Ya, brand itu membangun trust. Ya, Mas Sandi atau Mbak Sandi ya, produk saya bukan produk massal, Mas. Apakah bisa bangun reseller? Bisa, berarti mungkin jasa kali ya, atau unique product ya. Gitu. Saya juga melakukan itu kok, Mas. Bisa. Yang penting kuncinya adalah Mas Sandi perlu membangun yang namanya quantity, ya, mau itu bukan produk massal, quantity resellernya dibanyakin supaya penjualannya Mas Sandi itu tetap bisa gede. Oke, Mbak Bekti nih. Bagus sekali materi kelas pertama ini, Mas Herma, sangat bermanfaat ya. Saya Betty dari Jogja, mau tanya gimana menangkap persaingan dengan teman yang jual produk yang sama persis, mereknya sama, manfaatnya sama, perlukah saya berikan gift supaya konsumen loyal? Mbak Betty ya? Ya. Oke, Mbak Betty, kalau saya melakukan yang namanya relasi, saya bangun kedekatan relasi, itu poin pertama. Karena orang kadang-kadang beli bukan cuma produknya, tapi karena dekat dengan penjualnya. Kalau teman-teman lihat, ya banyak orang-orang tuh beli kadang-kadang nggak cuma tentang produknya, ya, tapi juga karena penjualnya. Yang kedua, tadi relasi ya. Yang kedua, berikan value. Berikan value. Value itu artinya apa? Berikan servis tambahan, ya, berikan pendekatan yang baik, berikan gimmick. Yang ketiga, berikan sales promo. Sales promo misalnya gini, dia produknya sama, benefitnya sama. Kalau di Anda, beli 5 bisa dapat tambahan apa? Beli 10 bisa dapat servis apa? Beli 20 bisa dapat free ongkir. Jadi intinya adalah bisa dijadikan sebagai contoh value yang diberikan lebih dibanding. Oke, sip. Mas Umar Dhani, bagaimana jika goals dalam sehari atau sebulan tidak tercapai? Kalau goals tidak tercapai, kejar terus sampai tercapai. Jangan nyerah. Saya evaluasi. Seminggu belum tercapai, saya evaluasi di depan, saya kejar lagi. Saya evaluasi kenapa nggak tercapai. Apakah leads-nya kah, reseller-nya kah, produknya kah, margin-nya kah, marketnya jenuh kah, atau kita jarang main sosial media, atau kita memang kurang komit. Ya, kita evaluasi supaya kita komit, supaya kita bisa mencapai goal. Kalau misalnya nggak tercapai, usahakan dengan keras supaya tercapai. Oke, Mbak Uli ya. Bisa banget. Saya punya teman-teman yang jualan bumbu, dapur, rempah, sambal, pakai reseller kencang. Bisa banget. Oke, ini Mas Rizkon. Ini pertanyaannya nggak saya jawab ya Mas Rizkon supaya menghemat waktu karena ini kita akan bahas di materi berikutnya. Cara membuat postingan yang menarik itu nanti ya, gitu ya. Oke, nah Mas Afat, ketentuan untuk sales gimmick yang baik itu seperti apa? Apakah baik kalau kita dalam sehari melakukan banyak promo? Oke, biasanya kalau saya bikin sales gimmick atau sales promo itu jangan sehari multi. Kalau banyak pusing nanti customernya. Biasanya saya bikin dalam waktu seminggu satu. Ya, ketentuannya adalah pastikan Anda tetap dapat margin keuntungan, itu penting. Yang kedua, tes ke market apakah menarik. Yang ketiga, dibutuhkan nggak sama customer. Ya, jadi kalau memang sales promonya ada potongan atau buy one get one, dibutuhin nggak? Ya, jadi possible banget kok. Ya, ini makanya kalau kita online ya, bisa nanya banyak ya. Kalau offline mungkin 3 pertanyaan doang ini. Ya. Mas Agung, ini kayaknya sudah dijawab tadi, bisnis online dengan promo, barang kita jual saja bisa. Ini sebenarnya kayaknya udah dibahas tadi, jadi saya skip dulu ya Mas. Deskripsi produk juga nanti kita akan bahas di copywriting ya. Mas Ata nanti paparan materi di-upload di grup WhatsApp ya? Enggak. Enggak ya, jadi di WhatsApp cuma tanya jawab aja ya. Betul. Nah, ini dari Mbak Fitri, ini kayaknya bagus. Balikpapan gimana tipsnya jika kita masih seorang diri dan menangani produksi, terus marketing juga bersama? Oke, Mbak Fitri, saya paham apa yang menjadi permasalahan Mbak Fitri. Gak cuma Mbak Fitri, banyak tim-tim di sini juga banyak yang mengalami hal yang sama. Kami juga mengalami hal yang sama. Kalau kita masih masalah produksi, terus gimana pemasarannya? Cara pertama adalah bagi waktu. Kapan waktu untuk produksi, kapan untuk jualan. 4-5 jam pertama misalnya produksi, 5 jam berikutnya adalah jual. Itu cara pertama. Cara kedua adalah kita punya partner, punya cari reseller. Cara yang ketiga adalah rekrut karyawan. Saya fokus di produksi, saya ada karyawan yang produksi, ada karyawan yang yang berjualan juga. 1, 2, 3 tinggal dipilih mau yang mana. Oke, siap. Ini Mas Azhar nih.
pertanyaan ketiga, udah 3 kali nanya nih, Mas Hermas dan tim bisa berapa lama ya sampai ke posisi ini? Prosesnya berapa lama? Maksudnya gimana? Gimana? Udah sampai ke sini, maksudnya dari mulai sampai sekarang itu berapa lama prosesnya? Dari mulai sampai, maksudnya mulainya yang mana, yang sekarang yang mana? Maksudnya saya lagi Dia cuma ambil. jawab gini, Mas Hermas dan tim bisa sampai ke tahap ini prosesnya berapa lama ya? Oh, kondisi kita at Novet maksudnya. Ya. Oh iya, ini ceritanya minta kami cerita pengalaman ya. Waduh, Mas Azhar panjang ceritanya. Nanti nggak habis. Nanti saya sharingin. Intinya adalah kami butuh 2 tahun pertama untuk belajar. 2 tahun kemudian kami perlu membantu reforming tim. 2 tahun kemudian kita perlu mencari produk yang bagus. 3 tahun kemudian kami scale up. Tapi nanti kita bahas di session yang panjang. Tenang, Mas Azhar, kita bantu Mas Azhar. Saya akan ceritain experience kami. Oke, Mas Hermas, ini pertanyaan sebenarnya masih banyak banget kayaknya ya. Jadi kalau kita 3 menit lagi masih oke. Oke ya, saya pilih boleh ya teman-teman. Ini mohon maaf banget ya karena kita waktunya yang masih ada hari Rabu kok. Masih ada hari Rabu ya. Jadi gini, nanti ntar buat yang sudah bertanya dan yang belum bertanya boleh bilang, Mas saya belum tanya kemarin belum jawab. Silakan. Mbak Hokminda nanya reseller kita skip dulu ya. Kita skip dulu ya. Reseller saya skip dulu karena memang ada materinya ya. Oke. Oh, Mas Novandi nanya nih, tim kita nih Mas. Apa patokan untuk memvalidasi ide produk kita itu berjalan? Oke, good. Mas Novandi, pertanyaannya bagus, sudah saya capture tadi. Mas Novandi, bagus banget pertanyaannya. Apa validasi supaya kita make sure bahwa produk kita adalah produk yang bisa diterima market? Biasanya validasi saya melakukan 2 step, bahkan 3 step. Step pertama adalah 30 hari pertama. Step kedua adalah 3 bulan. Step ketiga adalah 12 bulan. Ya. Step pertama itu yang namanya pre-test ke market. Kalau penerimaan, jadi pre-test itu resultnya adalah 1 bulan itu cek dulu satisfaction mereka. 3 bulan cek profitnya, apakah bisa bertumbuh. 12 bulan bisa nggak bikin varian baru. Jadi 1, 2, 3. Tapi kalau UKM pre-test dulu 1 bulan, ini konsep research ya. Pretest dulu 1 bulan, ya cek satisfaction-nya mereka. 3 bulan cek apakah bisa menghasilkan profit yang lebih besar. Kalau oke, gedein 12. Oke, thank you Mas Hermas ya. Mbak Maimurah, kalau punya produk lebih dari itu, apakah masing-masing produk harus memiliki sendiri? Tidak perlu, teman-teman. Tidak perlu. Ya, saya produknya lebih dari 10. Sosmednya cuma 1. So it's okay. Yang penting kunci kita di sosmed jangan jualan aja, tapi membangun diri kita, membangun branding kita. Jadi nggak harus kok. Kecuali Anda punya timnya banyak. Kalau Anda semuanya masih sendirian, pasti agak susah, pasti akan repot banget, pasti ada yang nggak pegang. Iya. Ini ada pertanyaan japri ke saya, cuman menurut saya cukup unik dan saya harus baca ini. Gimana ya Mas caranya membangun mood sehingga tiap hari bisa konsisten posting? Oke ya. Ini Mbak siapa? Nggak boleh ya, anonim ya. Ya. Oke, bagaimana cara membangun mood biar konsisten posting? Mbak, Mas, ya sebut saja Mbak Mawar atau Mas Budi ya. Kita harus punya mindset berbisnis, sosial media itu profesional. Jangan punya mindsetnya adalah nyambi. Jangan mindsetnya adalah kalau butuh duit jualan. Sekarang saya tanya, Anda mau menghasilkan income gede nggak? Kalau Anda memang benar-benar serius mau menghasilkan income gede, maka Anda harus menjadi seorang profesional. Mungkin ada di antara Anda yang saya sudah bertahun-tahun berbisnis kok income-nya belum ngerasain. Mungkin yang perlu kita lakukan evaluasi kita sudah profesional belum? Sudah konsisten belum setiap hari? Ya, saya 9 tahun bekerja loh 8 jam. Loh, Mas Hermas kan punya bisnis, CEO, owner. Mas Hatta kan juga owner. Kami bekerja 8 jam sehari. Pertanyaannya, Anda sudah bekerja 8 jam sehari belum? Bill Gates 12 jam, Mark Zuckerberg 14 jam. Itu siapa? Apple siapa? Apa lupa? Mendiang almarhum ya Steve Jobs. Steve Jobs tuh 15 jam sehari, bertahun-tahun. Itu bisa menjadi triliunan. Artinya apa? Yuk, posting setiap hari cuma 15 menit sehari kok. Kalau Anda kerjanya pakai mood, hati-hati teman-teman. Kalau Anda bekerja pakai mood, ya, maka nanti income dari Tuhan. Itu juga Tuhan pakai mood. Benar nggak? Yes. Ini benar loh teman-teman. Kalau Anda kerjanya pakai mood, rezeki juga pakai mood.
Ya Tuhan nanti kasih ya, Tuhan nggak mood ya. Makanya kita kadang-kadang income-nya fluktuatif. Ya, yuk bangun as a professional, jangan pakai mood, ya. Karena mood itu dipakai, ya nggak ada manfaatnya juga ya. Moodnya turun naik. Ya teman-teman ayo profesional, ya, ayo profesional. Ya jalankan bisnis bukan dengan perasaan, tapi dengan profesional, ya. Kalau Anda sebagai pemain bulu tangkis profesional, ya, kalau Anda diminta ke Sudirman Cup terus minta ke Uber Thomas Cup, Anda kan nggak mungkin bilang ke pelatih, maaf Pak pelatih saya nggak mood. Lah, kalau kita kerja di Telkom, di Bank Mandiri, maaf ya Pak Bos, saya nggak mood. Hey, mereka akan bilang, emang ini perusahaan nenek moyang lu, kebayang nggak? Kecuali Anda adalah pemain bulu tangkis RT RW. Kalau nggak mood, Anda bisa nggak bisa main di 17-an. Tapi kan itu nggak dibayar. Kalau di perusahaan kan Anda digaji. Bisnis kan Anda dibayar kalau Anda konsisten. Yuk, kita kerja bareng, saya akan berikan motivasi mindsetnya buat Anda yang belum mood atau moodnya turun naik, saya akan bantu untuk berhasil. Oke, Mas Hermas, ini kita kesepakatan dulu. Ini banyak pertanyaan dan sudah jam 30, saya sudah di reminder juga nih untuk selesai. Untuk pertanyaan yang belum, apakah kita arahkan ke WhatsApp atau seperti apa? Atau nanti kita dialokasikan buat kesempatan berikutnya? Kayaknya udah 30 pertanyaan lebih ya. Iya, banyak. 2 pertanyaan terbaik, Mas Atta. 2 pertanyaan terbaik terakhir, boleh silakan. Oke ya. Oke. Yang reseller saya skip dulu ya. Perlu nggak produk online kita itu bangun toko jualan di tempat sekitar kita? Oke, good question. Kalau kondisinya udah nggak pandemi, menurut saya nggak masalah. Ya, kalau udah nggak pandemi nggak ada masalah. Tapi kalau masih pandemi dan PSBB kayaknya nggak mudah. Atau perhatikan juga punya modalnya. Karena sewa toko ada pajaknya, teman-teman. Ada biayanya, ada sewanya, ada premannya. Kalau Mas tadi sudah siap, lakukan. Kalau belum siap, jangan. Kami nggak punya toko, tapi bisa. Oke, ini terakhir ya dari Mas atau dari aorta.co. Ini mohon maaf ya teman-teman ya, ini terakhir. Selamat siang Mas, saya ingin bertanya, apakah sebenarnya diperkenankan menggunakan follower palsu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat akan bisnis kita? Tidak perlu. Saya punya mindset bisnis harus berkah. Catat teman-teman, bisnis harus berkah. Ya, kalau Anda pakai follower palsu, berarti Anda sebenarnya tidak punya toko, seakan-akan bikin toko yang ramai. Itu kan namanya, ya Anda kan nggak amanah, teman-teman. Untuk naikin follower, bisa kok tanpa follower palsu. Ya, hari Rabu depan, minggu depan, kami akan ajarkan via IG, sama FB, sama WA. Ya, jangan itu shortcut dengan cara yang salah. Akhirnya ujungnya nggak amanah. Kan mau berkah jangka panjang, bener nggak? Saya bukan seorang rohani. Ya, kami belajar tuh nggak pakai follower palsu. Kami bisa punya follower yang banyak nggak pakai follower palsu. Follower palsu pun sebenarnya nggak begitu ngefek kok, ya, karena kan zombie. Jadi teman-teman jangan khawatir. Dan sebelum saya tutup, teman-teman, saya mengucapkan terima kasih buat antusiasmenya, ya. Kita beri applause virtual buat semua tim-tim, ya, buat teman-teman semua, applause virtual, yuk, applause virtual, ya. Thank you banget teman-teman semua. Welcome di program pembinaan Kemenkop. Ini baru hari pertama. Sabar ya, tenang aja teman-teman. Masih ada 9 lagi, 8 lagi. Oke, 8 pertanyaan lagi. Nanti kita pindahin ke hari Rabu ya. Silakan teman-teman. Hari Rabu kita ada sesi lagi karena tadi kan kita mulainya ada sesi upacara dulu. Jadi baru start materi 1.15. Ya, jadi 1.10. Ya, buat teman-teman semua, it's okay teman-teman kalau ada pertanyaan yang ke-skip ya. Tapi tadi secara overall mungkin 80% sudah kita cover ya Mas Atta ya. Ya, sudah kita cover. Dan, teman-teman diingatkan sama Mbak Ulfi, kita abis ini mau foto bareng. Yes, mau foto bareng ya. Silakan teman-teman nyalakan video ya. Nyalakan video. Semua nyalakan video karena akan di-absen. Akan ada pertanggungjawaban ke negara. Ke Kementerian UKM. Ya. Ini beneran loh teman-teman. Nah, sama teman-teman jangan lupa, saya mau mengingatkan teman-teman sambil nyalakan video, ya. Saya sekali lagi mengingatkan sebelum kami tutup, ya.